Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para sahabat tani di seluruh Indonesia. Pernahkah Anda membayangkan sebuah lahan sempit di pinggir desa yang mungkin selama ini hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ternyata bisa menghasilkan pendapatan yang setara, bahkan lebih dari lahan yang luasnya berhektar-hektar. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama. Inilah kekuatan agrowisata, sebuah konsep cerdas yang memadukan keindahan pertanian, kekayaan edukasi, dan daya tarik pariwisata. Seperti yang kita ketahui, lebih dari separuh petani di Indonesia memiliki lahan di bawah setengah hektar. Lahan yang sempit ini seringkali menjadi tantangan. Hasil panen yang didapat terasa terbatas, biaya produksi semakin tinggi, dan pendapatan pun menjadi sulit untuk meningkat. Kondisi ini membuat banyak dari kita merasa pesimis. Namun, zaman telah berubah. Kini, dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, lahan sempit yang kita miliki bisa bertransformasi menjadi sumber penghasilan baru yang sangat menjanjikan. Melalui agrowisata, lahan kita tidak lagi hanya menghasilkan panen, tetapi juga pengalaman yang tak ternilai bagi para pengunjung. Agrowisata membuka pintu kesempatan yang begitu lebar. Petani bisa membuka kebun wisata dengan konsep petik sendiri, di mana pengunjung dapat merasakan langsung sensasi memanen buah atau sayur segar dari pohonnya. Bayangkan serunya keluarga yang datang memetik stroberi, anak-anak yang gembira, belajar menanam sayuran, atau para pencinta kopi yang antusias mengikuti tur edukasi dari biji hingga secangkir kopi nikmat di kebun kita. Wisatawan tidak lagi hanya menjadi penonton, mereka menjadi bagian dari proses belajar dan menikmati pengalaman bertani yang otentik langsung di desa. Mereka datang untuk mencari ketenangan, pengetahuan, dan tentu saja kenangan indah. Manfaat ekonomi yang dihasilkan pun luar biasa. Petani tidak hanya mendapatkan keuntungan dari hasil panen, tetapi juga pendapatan tambahan dari tiket masuk, penjualan produk lokal langsung di tempat, hingga kuliner khas desa. Nilai jual produk kita pun meningkat drastis. Sebuah jagung bakar atau secangkir teh herbal yang dinikmati langsung di tengah kebun memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada dijual di pasar. Lebih dari itu, agrowisata juga membuka lapangan kerja baru bagi anak-anak muda di desa, menggerakkan roda perekonomian lokal, dan membuat desa kita semakin hidup dan sejahtera. Di Indonesia, sudah banyak contoh sukses yang bisa menjadi inspirasi kita. Tengoklah agrowisata Sembalun di Lombok Timur yang mendunia dengan kebun stroberinya yang mempesona, di mana wisatawan rela datang dari jauh untuk merasakan manisnya stroberi di kaki Gunung Rinjani. Lihat juga kawasan Lembang di Jawa Barat, yang lahan-lahan sempitnya disulap menjadi kebun sayur dan taman bunga yang indah dan ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Atau desa kopi sirap di Semarang, yang berhasil mengangkat kopi lokal menjadi daya tarik wisata edukasi yang luar biasa. Mereka semua memulai dari lahan yang mungkin tidak seberapa luas. Namun, dengan visi dan kerja keras, mereka berhasil menciptakan destinasi yang membanggakan. Lalu, bagaimana cara kita, para petani, dengan lahan terbatas, bisa memulai agrowisata? Jangan khawatir, kita bisa memulainya dari langkah-langkah yang sederhana. Pertama, identifikasi potensi lokal. Apa yang unik dari lahan atau desa kita? Apakah kita punya varietas mangga yang khas? Pemandangan sawah yang indah saat matahari terbenam, atau mungkin budaya dan kearifan lokal yang menarik untuk dibagikan. Potensi ini adalah modal utama kita. Kedua, buatlah konsep yang sederhana tapi menarik. Tidak perlu langsung membangun resort mewah.
Kita bisa mulai dengan wisata petik sayur organik, taman bunga mini untuk spot foto, atau kedai kecil yang menyajikan kopi dari kebun sendiri. Kuncinya adalah keunikan dan keaslian. Ketiga, siapkan fasilitas dasar. Hal-hal kecil seperti area parkir yang cukup, papan nama yang jelas, dan toilet yang bersih akan sangat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan membuat mereka ingin kembali lagi. Keempat, manfaatkan kekuatan media sosial. Di era digital ini, promosi menjadi lebih mudah dan murah. Buatlah akun Instagram atau TikTok, unggah foto-foto dan video menarik dari kebun kita. Ceritakan kisah di balik tanaman yang kita rawat. Ajak orang untuk datang dan merasakan langsung pengalamannya. Dan yang kelima, yang terpenting adalah kolaborasi. Bekerja samalah dengan sesama petani dalam kelompok tani. Gandeng pemerintah desa untuk dukungan infrastruktur dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan penyuluh pertanian. Dengan gotong royong, beban akan terasa lebih ringan dan hasilnya akan lebih maksimal. Tentu, memulai sesuatu yang baru pasti ada tantangannya. Mungkin ada keterbatasan modal, akses jalan yang belum memadai, atau pengetahuan tentang manajemen pariwisata yang masih kurang. Namun, jangan biarkan hal itu mematahkan semangat kita. Saat ini, pemerintah melalui program desa wisata dan berbagai lembaga swasta telah banyak memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan permodalan bagi para petani yang mau berinovasi. Kuncinya adalah kemauan kita untuk belajar dan mencoba. Bapak, Ibu, sahabat tani sekalian, dari lahan sempit yang kita cintai ini, kita bisa menanam lebih dari sekadar tanaman. Kita sedang menanam peluang, menanam kebanggaan, dan menanam masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita. Agrowisata bukan hanya tentang tempat yang indah untuk berfoto, tetapi ini adalah simbol dari hubungan harmonis antara manusia, alam, dan kemajuan ekonomi desa. Mari, mulailah dari langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Percayalah, dengan kerja keras dan kreativitas, lahan kita bisa menjadi destinasi besar berikutnya. Agrowisata dari desa untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada kerabat Anda, dan subscribe channel ini untuk terus mendukung pertanian Indonesia yang berkelanjutan dan inovatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.